saja, niatnya sih mencuri ponsel di toko ponsel, ternyata tak taunya yang diambil bala ponsel mainan. Upaya menciptakan inflasi unggul yang berdaya saing tinggi dari Kalimantan Tengah. Warga banjir di lokasi ini juga memutus akses jalan MH Tamrin yang merupakan keindahan gugus pulau di Raja Ampat, Papua Barat Daya kini diambang kerusakan lingkungan. Viral di media sosial, unjuk rasa yang terjadi di beberapa daerah. Sebenarnya apa yang terjadi? Sebelum itu, jangan lupa pencet tombol like dan subscribe akun RRV Media kami. Unjuk rasa besar-besaran digelar warga Pati, Jawa Tengah pada hari Rabu tanggal 13 Agustus kemarin. Demonstrasi itu dilakukan salah satunya karena dipicu oleh keputusan Bupati Pati Sudewo yang menaikkan tarif pajak bumi dan bangunan untuk perkotaan dan perdesaan hingga 250% dari tahun sebelumnya. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengaku telah menegur Bupati Pati Sudewo terkait peraturan tentang penyelesaian PBB 250% itu. Dia juga menanyakan, mekanisme kenaikan pajak 250% sudah diperhitungkan atau belum dengan kemampuan masyarakat. Sebagai informasi, aturan kenaikan tarif PBB 250% itu kini telah dicabut oleh Sudewo. Terkait itu, Tito mengimbaukan masyarakat untuk tetap tenang. Dia meminta masyarakat agar tidak melakukan aksi anarkis dan menyuarakan pendapat dengan mekanisme yang ada. Di sisi lain, Tito mengatakan, tuntutan pemakzulan Bupati Pati tak bisa asal dilakukan karena ada aturannya. Pemakzulan itu ada mekanismenya. Mekanismenya yaitu melalui mekanisme DPR. Saya dengar sudah membuat pansus. Ya sudah, kita ikuti saja. Tapi tetap jaga situasi kondusif. Ingat, aturannya sudah dicabut, pungkasnya. Diberitakan sebelumnya, ribuan warga yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Pati bersatu memadati kantor Bupati pada Rabu kemarin. Massa menuntut Sudewo mundur karena dinilai arogan dan tak pro rakyat. Dilansir dari Detik Jateng, saat itu di lokasi kericuhan pecah sekitar pukul 11 siang. Massa mendesak Sudewo untuk keluar karena situasi demo semakin panas. Sudewo akhirnya keluar menemui massa pada pukul 12 siang. Sudewo terlihat naik ke atas kendaraan milik polisi. Polisi yang berjaga meminta kepada massa agar tertib. Setelah itu, Sudewo muncul dari dalam mobil dan meminta maaf. Dia berjanji akan bekerja lebih baik lagi. Tak lama setelah bicara, massa kembali ricuh dan melempari Bupati Pati Sudewo dengan botol air mineral. Sudewo lantas kembali masuk ke dalam mobil dan kembali ke dalam kantor Bupati Pati. Setelah kerusuhan di Pati, Jawa Tengah, demonstrasi merembet ke sejumlah daerah lain yang mengalami kenaikan PBB P2. Ekonom menilai, kenaikan PBB P2 yang membebani masyarakat ini dikarenakan pemerintah pusat memangkas dana transfer ke daerah akibat kebijakan efisiensi. Di sisi lain, Menteri Sekretariat Negara Prasetyo Hadi membantah hal tersebut. Pemerintah daerah mencari pendapatan dari PBB P2 dengan cara menaikkan harga nilai jual objek pajak. Beberapa Pemda mengklaim kenaikan tersebut adalah hal lumrah, mengingat mereka tidak pernah menaikkan NJOP lebih dari 1 dekade terakhir. NJOP ini sangat tergantung dari lokasi, zonasi atau peruntukan, kondisi lingkungan, hingga aksesibilitas. Intinya, harga serta pajak dari tanah dan bangunan di dalam gang sempit akan berbeda dari pinggir jalan raya. Kelompok mahasiswa di Kabupaten Bone melakukan demo menolak kenaikan PBB P2 pada Kamis 14 Agustus kemarin. Aksi ini dilakukan di depan kantor Bupati dan kantor DPRD. Dia bertekad akan terus melakukan aksi dengan jumlah massa yang lebih besar, sampai tuntutan mencabut kebijakan kenaikan PBB P2 dikabulkan. Pada aksi unjuk rasa sebelumnya, di hari Selasa 12 Agustus terjadi kericuhan.
saat kelompok mahasiswa saling dorong dengan petugas Satpol PP di kantor DPRD. Fajar, warga Bone, belum bayar PBB P2. Tahun lalu ia bayar pajak tersebut sebesar Rp27 untuk tanah dan bangunan seluas 75 meter persegi. Kemungkinan kalau naik bisa jadi sampai 100.000, tapi semoga itu tidak benar, katanya. Ia juga mengambil sikap dengan bergabung dengan kelompok mahasiswa jika Pemda Bone tidak meninjau ulang kenaikan PBB P2. Kalau memang ini betul-betul naik, maka bukan mahasiswa saja yang akan turun, tapi dari masyarakat juga akan ikut turun, tambahnya. Secara terpisah, Suryani, ibu rumah tangga di Bone, mengaku kaget saat membayar PBB P2 baru-baru ini. Karena lumayan naiknya dan tidak ada juga pemberitahuan sebelumnya, katanya. Suryani punya tanah sekitar 1 hektar. Tahun lalu ia membayar sekitar Rp100.000, tapi jumlahnya meningkat 3 kali lipat menjadi Rp300.000 tahun ini. Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi Informasi Bone, Anwar, mengakui adanya kenaikan pajak PBB P2, tapi membantah mencapai 300%. Jadi PBB itu kenaikannya hanya 65% dengan totalitas kenaikan bukan 300%. Kenapa bisa naik? Karena nilai PBB kita tahun 2024 hanya sekitar 30 miliar saja, dan tahun 2025 ini ditargetkan menjadi 50 miliar. Terang Anwar dikonfirmasi lewat telepon. Menyikapi aksi yang terjadi di Kabupaten Pati dan aksi yang terjadi 2 hari terakhir di Bone, Anwar mengaku pemerintah Bone akan terus berupaya agar informasi tersebut bisa diterima masyarakat. Jadi sebenarnya apa yang melatar belakangi kenaikan PBB P2? Pengamat ekonomi Yanuar Rizky menilai kisruh kenaikan PBB P2 di sejumlah daerah telah mengonfirmasi bahwa ekonomi sedang tidak baik-baik saja. Yanuar bilang di balik alasan efisiensi anggaran untuk makanan bergizi gratis, swasembada, pangan, dan energi, hingga perbaikan sektor kesehatan, sebenarnya pemerintah juga punya utang jatuh tempo. Utang jatuh tempo yang harus dibayar pemerintah periode 2025 sampai 2027 mencapai 2.827 triliun. Ia menambahkan, indikasi lain yang menunjukkan adanya tekanan fiskal adalah keyakinan menurunnya daya beli masyarakat yang ditunjukkan dari deflasi yang terjadi sejak 25 tahun terakhir. PHK juga terjadi secara bergelombang baik di sektor manufaktur maupun sektor perhotelan. Di sisi lain, pemerintah melalui Badan Pusat Statistik membuat klaim terjadi pertumbuhan ekonomi selama April sampai Juni sebesar 5,12%. Namun, angka ini diragukan sejumlah kalangan karena tidak menunjukkan realitas yang ada. Ia juga khawatir kericuhan di Pati, Jawa Tengah dapat meluas. Oleh karena itu, Yanuar mendorong pemerintahan Prabowo Gibran kembali mengevaluasi makna dan implementasi penggunaan efisiensi anggaran. Bagaimana menurut kalian tentang hal ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Juga jangan lupa untuk like dan subscribe akun RRV Media kami. Ada-ada saja, niatnya sih mencuri ponsel di toko ponsel, ternyata tak taunya yang diambil bala ponsel mainan. Upaya menciptakan generasi unggul yang berdaya saing tinggi dari Kalimantan Tengah. Warga Pacet lokasi ini juga memutus akses jalan MH Tamrin yang merupakan keindahan gugus pulau di Raja Ampat, Papua Barat Daya kini diambang kerusakan lingkungan. Media